Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang penjaga rumah di Samarinda tewas diterkam harimau. Liputan selengkapnya diulas di sepanjang segmen 1 berita hari ini. Ratusan kendaraan roda 2 dan 4 terjaring razia di Kabupaten Berau. Tingkatkan partisipasi pemilih, Kesbangpol dan KPU Kalimantan gelar Expo Pemilu dengan melibatkan partai politik. Bangunan berlantai 3 Jalan Wahid Hashim 2, Sempaja Barat, Samarinda Utara, Sabtu sore geger. Ini terjadi setelah Supriyanda, salah satu pekerjanya, didapati tewas dengan sejumlah luka. Itu terjadi diduga akibat korban diterkam harimau peliharaan majikannya. Kerabat korban menyebut Supriyanda sudah lama bekerja di rumah tersebut. Tugasnya adalah memberi makan harimau yang ditempatkan di sebuah kandang yang berada di lantai dasar. Kerabat meyakini korban sudah tidak bernyawa saat akan dilarikan ke rumah sakit. Itu loh, enggak dianu itu enggak digembok itu. Ini jarinya kan udah ini jarinya korban. Satu aja ya. Laki-laki perempuan Pak korbannya? Laki-laki. Sekitar pukul berapa? Ada jam 12-an? Enggak tahu tadi jam berapa tadi ya. Saat ini korban di mana Pak? Di dalam dia. Korbannya? Iya, di dalam dia korbannya. Korbannya masih di dalam atau sudah di rumah sakit? Sudah di rumah sakit. Sudah di rumah sakit ya. Kondisinya? Kondisinya sudah mati. Meninggal ya? Sudah meninggal dari sini. Nah kalau pengetahuan Bapak, korban ini sehari-harinya apa di sini Pak? Nah, sehari-harinya ya dia kerja di sini, Pak. Ngasih makan apa segala macam Pak? Ya dikasih makan, apa ya dia. Jadi waktu kejadian saat memberi makan? Iya dikasih makan. Nah, kemudian pada saat dibawa luka-luka atau gimana Pak? Luka lehernya apa semua sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ya? Sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Peristiwa ini masih diselidiki polisi. Mereka juga telah menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sementara pemilik rumah sudah dimintai keterangan dan belum ada penjelasan resmi terkait statusnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. BKSDA Kaltim Sabtu sore bergerak cepat mendatangi lokasi kandang harimau di kawasan Jalan Wahid Hashim 2, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara. Ini dilakukan setelah mereka mendapat kabar seorang pekerja di rumah tersebut tewas diduga diterkam harimau. BKSDA Kaltim memastikan tidak pernah menerima permohonan untuk izin pemeliharaan hewan tersebut. Itu dijelaskan sesaat setelah melihat fisik harimau yang berada di dalam kandang. BKSDA pun belum bisa memastikan jenis dan asal harimau dan untuk memastikannya mereka akan melakukan tes DNA. Sampai sekarang kita belum mendengar ada izin terkait dengan kepemilikan harimau di Samarinda ya. Jadi ilegal nih Pak ya? Mereka terkait ilegal. Langkah dari BKSDA Pak terkait kejadian? Pertama kita selamatkan dulu harimaunya. Ya. Kita tes juga nanti dengan tes DNA terkait apakah ini harimau Indonesia atau harimau dari luar. Kalau jenisnya sendiri Pak Ari? Ini masih dugaan saya masih harimau Sumatera. Harimau Sumatera ya? Dugaan sementara Pak ya? Tapi nanti kita akan tes dengan tes DNA apakah ini Sumatera atau dari luar. Sejauh ini belum diketahui secara jelas penyebab korban tewas diterkam hewan buas tersebut.
Pemilik harimau pun masih belum memberikan klarifikasi. Hal yang sama juga belum dilakukan polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sabtu malam melakukan persiapan untuk melumpuhkan harimau yang dipelihara di sebuah bangunan berlantai 3 di Jalan Wahid Hashim 2, Sempaja Barat, Samarinda Utara. Akan tetapi rencana ini ditunda dengan berbagai pertimbangan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli memastikan penyelidikan atas tewasnya pekerja di bangunan tetap dilakukan. Langkah awalnya yakni segera mengevakuasi hewan buas tersebut agar petugas yang menggelar olah tempat kejadian perkara terhindar dari serangan harimau. Ya, nanti kita masih lakukan pemeriksaan saksi-saksi ya yang mengetahui pertama kejadian ini, kemudian langkah ke depan yang urgent yang harus segera kita lakukan. Sudah kita koordinasikan dengan BKSDA untuk bagaimana sekarang kita proses untuk mengamankan hewan liar tersebut sehingga daerah ini atau tempat ini betul-betul clear dan aman untuk nantinya bisa kita lakukan olah TKP untuk mendukung proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Satreskrim. Sementara tim dokter dari Badan Riset Nasional menyatakan panjang harimau diperkirakan lebih 1,5 meter dan tinggi 60 cm. Dari ciri fisiknya, tim dokter meyakini harimau tersebut berasal dari Sumatera dan sudah berusia 10 tahun. Karena kita tidak bisa mendekat, kita cuma perkiraan, estimasi sekitar panjang sekitar 1,5 meter. Jadi 1,5 meter itu dari ujung hidung sampai ujung ekor dalam ukuran seperti itu. Kalau badannya itu sekitar 1 meter. Gitu. Tingginya sekitar 60 cm. Dari sisi usia Pak sendiri Pak? Saya belum begitu yakin karena kita masih menduga-duga ya. Tapi kemungkinan itu sudah 10 tahunan. Kemungkinan ya, ini karena saya menduga dari jarak jauh, kita belum bisa mendekat, belum bisa memeriksa. Agar proses evakuasi aman dan lancar, petugas melakukannya siang hari. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Main bola aku. Keluarga korban menyatakan harimau tersebut menerkam setelah keluar kandang dari pintu yang terbuka. Korban lalu ditarik ke dalam kandang. Kapolsek Barat. Kondisinya diketahui setelah pemilik curiga karena korban tak kunjung keluar dari dalam bangunan tempatnya memelihara harimau. Upayanya menghubungi korban melalui ponsel tidak berhasil. Kondisi korban akhirnya diketahui setelah pemilik memeriksa ke dalam bangunan tersebut. Tadi dengar ceritanya bosnya tadi ngomong, kan saya kenal sama bosnya. Jadi bosnya tadi nanya, saya tanya kenapa bisa gitu. Terus tuh bosnya bilang tadi itu mungkin diterkamnya di luar hand. Terus di luar kandang, tapi sama harimaunya ditarik karena kan mungkin kandang itu posisinya pintunya ada 2, jadi pintu sebelahnya itu nggak dikunci sama surnya. Terus mungkin dia keluar dari situ, surnya diterkam di luar. Tapi pas bosnya datang, sur itu sudah di dalam kandang, ditarik sama harimau. Harimaunya posisinya di dalam kandang. Di dalam kandang ya, sama surnya. Sama itu. Jadi almarhum ya. Jadi bosnya itu ngeluarin, gimana caranya dia bisa ngeluarin gitu, ngeluarin jasadnya.
diantar ke rumah. Usai divisum di rumah sakit, jasad korban dievakuasi ke rumah duka. Peristiwa ini menggemparkan warga Samarinda karena tidak ada yang mengetahui jika bangunan tersebut digunakan untuk memelihara hewan buas. Iswanto melaporkan dari Samarinda.